selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Ferananda. Saya dari Lokal 3. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Ibu Guru. Pagi, Ibu. Ya, Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik. Ibu lihat sini sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, dan pasti sudah mandi semuanya ya. Sudah, Bu. Sudah, Ibu Oh Guru. ya, baunya pun sudah keciuman bau wangi ini. Baik, nah seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, seperti kesepakatan kita minggu yang lalu, hari ini kita mulai pelajarannya dengan doa Bapa kami. Nah, siapa di sini yang sudah hafal doa Bapa kami? Boleh memimpin doa maju ke depan. Ayo, siapa? Bu Ertini bisa, Bu? Ketini, apakah sudah hafal doa Bapa kaminya? Hafal, Bu. Doa Bapa kami hafal tidak? Hafal, Bu. Ya, sekarang kamu mimpin doa dulu ya, Etini. Memimpin teman-teman. Baik, teman-teman, mari kita berdoa dengan mengucapkan, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami ya. Kita mulai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas di bumi, di dalam surga. di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih Ertini. Ya, sudah hafal doanya ya. Ibu harap yang lain juga sudah hafal doanya ya. Jangan lupa. Baik, hari ini materi kita adalah tentang Allah menyelamatkan manusia yang tercermin dalam tokoh Perjanjian Lama yaitu Yusuf. Jadi hari ini kita itu belajarnya tentang Yusuf. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini peserta didik atau anak-anak mampu menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan manusia sebagaimana tercermin dalam tokoh Perjanjian Lama yaitu Yusuf dalam diskusi kelompok dan dapat mempertanggungjawabkannya dengan menggunakan analisis SWOT. Baik. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan nih untuk anak-anak. Kira-kira ada nggak yang tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan keselamatan itu dari Allah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab tidak? Apa yang dimaksud keselamatan itu dari Allah? Monica, kemana Monica nih? Ya, Bu. Bisa jawab nggak Monica? Ya, Bu, saya coba jawab ya, Bu. Nah, baik. Nah, jadi kalau menurut saya yang dimaksud dengan keselamatan dari Allah itu adalah keselamatan yang diperuntukkan bagi manusia, terutama bagi manusia yang mau bertobat supaya kembali menjalin hubungan baik dengan Allah. Ya, baik sekali jawabannya. Ya, baik sekali jawabannya. Ya, berarti keselamatan itu memang bersumber dari Allah, ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, sekarang Ibu mau ngajak kita semua ini nonton film. Pasti suka kan nonton film? Nah, ini Ibu ambil video tentang Yusuf. Ya, nanti ini akan berupa animasi. Anak-anak pasti senang menontonnya. Ya, judul filmnya ini nanti adalah Yusuf Sang Penafsir Mimpi. Ya, anak-anak. Nah, sekarang setelah menonton filmnya,
Bagaimana? Menarik tidak filmnya? Menarik, Bu. Ya, sangat menarik kan filmnya? Nah, ada nggak yang tahu mengapa sih Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya? Mengapa Saya ya? Bu Guru. Yusuf itu Nah, orangnya ganteng. oh ganteng, iya makanya dia dibenci ya. Ada yang lain? Siapa lagi selain ganteng? Ada Ibu, karena lebih disayang oleh bapaknya. Iya, benar, benar sekali. Nah, jadi Yusuf itu ya, dia dibenci oleh saudaranya karena dia sangat disayang oleh ayahnya, begitu. Nah, kemudian dari film tadi juga kita lihat Yusuf itu di penjara. Kenapa ya dia di penjara? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Monica. Ya, Yusuf dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar, Bu. Oh iya benar. Heeh. Dia difitnah oleh istri majikannya sendiri, makanya akhirnya dia di penjara. Nah, saat di penjara, Allah tidak meninggalkan Yusuf, namun Allah memberikan kemampuan kepada Yusuf. Kemampuan apa yang diberikan Allah ya? Ada yang tahu? Kemampuan apa? Ayo. Dia bisa apa ya Yusufnya? Menafsirkan mimpi, Bu. Oh iya, benar sekali Alfon. Jadi Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi. Nah, akhirnya pada saat Raja Firaun bermimpi, Yusuf bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun. Jadi setelah dia bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun, dia diberi kedudukan apa oleh Raja Firaun? Siapa yang tahu? Kedudukan apa yang diberikan kepada Yusuf? Ada yang bisa? Wah, sepertinya tidak menyimak videonya dengan baik ya. Tidak apa-apa. Jadi, Firaun itu setelah dia bisa menafsirkan mimpi Yusuf, dia diberi kepercayaan oleh Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam kelompok ya. Kita sini berjumlah 8 orang. 7 ya, 7. 7 orang, jadi nanti Ibu bagi dalam 2 kelompok. Ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 4. Ya, tidak apa-apa. Walaupun jumlahnya tidak sama. Nah, nanti dalam kelompok, Ibu ingin kalian membahas permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Yang pertama itu, mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Nah, itu sudah kita jawab bersama tadi ya. Tinggal ditulis jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa Yusuf dipenjara? Juga sudah kita bahas juga, sudah kita jawab tadi. Yang ketiga, kemampuan apa yang dianugerahkan Allah kepada Yusuf? Juga sudah kita jawab, tinggal tulis. Demikian juga yang keempat. Nah, yang kelima, untuk pertanyaan kelima, ini belum kita jawab bersama. Jadi kalian diskusikan dalam kelompok, kalian cari jawabannya, bagaimana sih sikap Yusuf saat dia menghadapi tekanan, menghadapi godaan, menghadapi masalah. Jadi salah satu kalian menuliskan ya. Jadi sekarang diskusi dulu, Ibu kasih waktu 10 menit ya diskusinya, jangan ribut. Nah, baik anak-anak, Ibu rasa sudah selesai, waktunya diskusinya juga sudah selesai. Salah satu dari anak-anak, Ibu persilakan untuk membacakan hasil diskusi kalian ya. Jadi satu orang mewakili teman-temannya untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas ya. Yang lain mendengar dengan baik. Baiklah, dari hasil diskusi kalian tadi sudah baik semuanya ya. Jadi Ibu jelaskan lagi di sini bahwa sikap-sikap tokoh Yusuf yang dapat kita teladani dalam menghadapi tekanan yaitu
Yang pertama itu bahwa Yusuf itu takut akan Tuhan, selalu menjauhi larangannya. Yang kedua, Yusuf itu selalu bersandar pada Tuhan, tidak pernah mengeluh di saat tekanan menimpa dan menerima sesuatu yang buruk juga dari Tuhan. Yang ketiga, Yusuf itu tidak pernah membenci saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya membenci dia. Nah, sikap-sikap inilah yang sebaiknya kita teladani dari tokoh Yusuf itu ya anak-anak. Nah, kemudian di sini dijelaskan sedikit tentang Yusuf. Yusuf itu adalah anak Yakub dan Rahel. Dia sangat disayang oleh ayahnya, makanya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Sehingga akhirnya dia dijual oleh saudara-saudaranya itu pada pedagang dari Midian. Nah, tetapi Allah tidak meninggalkan Yusuf. Sehingga saat Yusuf dalam kesulitan, Allah menganugerahkan kebijaksanaan kepada Yusuf sehingga dia mampu menafsirkan atau mengartikan mimpi. Nah, berkat keahliannya itu akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah, setelah menjadi penguasa, Yusuf tidak pernah membenci saudara-saudaranya, bahkan dia membantu saudaranya pada saat mereka sedang mengalami kesulitan. Ya. Nah, jadi anak-anak, Tuhan itu selalu memimpin Yusuf dalam penderitaannya. Meskipun Yusuf mengalami banyak godaan, kesulitan dalam hidupnya, namun oleh karena bimbingan Roh Kudus, Yusuf tidak terpengaruh, malah ia semakin kuat imannya akan Allah. Kemudian Yusuf itu menolak berbuat dosa karena dia setia kepada Allah. Bu, sebentar lagi waktu kita habis, Bu. Nah, Kita mau satu istirahat. lagi. Bentar ya, Ilit. Ibu jelaskan sedikit lagi. Tuhan juga memberi kita kemampuan ya, sama seperti Yusuf, untuk menghadapi kesulitan dan cobaan. Nah, jadi anak-anak, Ibu harap kita semua dapat meneladani sikap-sikap dari Yusuf. Tugas terakhir kalian adalah sekarang menyusun sebuah doa. Doanya doa apa ya? Doa permohonan yang mengungkapkan niat kita untuk meneladani sikap-sikap Yusuf dalam menghadapi masalah. Jadi, kalian tulis di buku latihannya ya doanya. Baik anak-anak, sudah selesai doanya disusun? Sudah, Bu. Oh, baik Ilit. Ilit ini memang selalu baik dalam hal menyusun doa. Jadi, untuk doa penutupnya, Ibu mohon Ilit maju ke depan ya untuk menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Siap Ilit? Siap, Bu. Ya, baik. Silakan Ilit. Baik, teman-teman. Sebelum kita istirahat, mari kita tutup dulu pelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu kelas 3 mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami selama kami belajar tadi. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ilit. Nah, baik anak-anak, sekarang waktunya istirahat. Silakan kalian istirahat ya. Selamat siang. Selamat siang.